Halo semua, bagaimana perasaan Anda hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi yang baik dan mampu mengenali perasaan atau emosinya ya. Mengapa kita penting untuk mengetahui emosi kita sendiri? Hal ini dikarenakan jika kita mampu mengenali atau menyadari emosi kita, maka kita akan lebih mudah untuk mengelolanya. Menyadari dan mengelola emosi ini termasuk dalam kompetensi yang harus diajarkan kepada murid sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Nah, selanjutnya akan ditayangkan contoh penerapan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran. Silakan simak tayangan berikut ini. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya yaitu terkait aritmatika sosial. Nah, sebelum mulai, Ibu ingin mengingatkan kalian dulu terkait protokol kesehatan. Kalian walaupun di rumah tetap harus mematuhi protokol kesehatan agar kita bisa mencegah penularan dari COVID-19 ini. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu ingin kembali mengajak kalian bermain tentang ekspresi. Mbak Lia, Ibu share screen dulu ya. Ini dia. Ibu share screen. Oke, ini adalah materi kita. Bisa dilihat nak ya materinya. Nah, ini materinya. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, Ibu ingin mengajak kalian dulu membuat kesepakatan kelas. Seperti yang pernah kita bahas pada semester lalu, kita akan buat kesepakatan kelas untuk hari ini. Nah, kesepakatan kelas hari ini itu terkait pembelajaran hari ini. Apa saja yang kalian ingin setujui untuk bisa kita lakukan dan apa saja tidak bisa kita lakukan untuk hari ini. Silakan coba berikan pendapatnya. Apa yang bisa kita lakukan selama pembelajaran hari ini? Oke, jadi itu kesepakatan kelas kita. Jadi selama kelas ini berlangsung, kita harus mematuhi. Nah, Ibu juga dan termasuk kalian harus mematuhi kesepakatan kelas ini. Bisa nak ya? Bisa. Nah, selanjutnya agenda kita adalah tebak emosi. Oke, sekarang Ibu punya ekspresi seperti ini. Ini ekspresi apa, Nak? Sedih, Bu. Sedih, oke, bagus. Sekarang? Sedih, Bu. Senyum. Tenang. Oke, senang. Senang. Siapa yang jawab senang tadi? Oke, Sri Amiaseh, coba. Oke, siapa ini? Triska ya? Triska, kalau ekspresi senang itu bagaimana, Triska? Nah, coba tunjukkan ekspresi senang. Oh, bagus sekali, dia senyum. Oke. Nah, siapa yang tahu ini ekspresi apakah ini? Terkejut, Bu. Agus Yadnya, coba. Terkejut. Agus Yadnya, coba. Tunjukkan mana ekspresi terkejutmu, Nak. Bisa siapa coba? Dia Kristina, coba. Dia Kristina tunjukkan ekspresi terkejut. Hah? Oh, iya, bagus sekali. Siapa ini? Mang Poni. Poni terkejutnya bagaimana? Gitu. Oke. Yang terakhir ini ekspresi apa? Marah. Marah. Nah, siapa yang mau menunjukkan ekspresi marah? Yasa, coba Yasa. Nih. Apa ini tadi? Sedih, Bu. Sedih. Coba semuanya menunjukkan ekspresi sedih bagaimana? Oh, Mirayanti, oke. Mirayanti, silakan berikan komentar, Nak. Apa manfaatnya kita mengenali emosi? Agar tidak gegabah. Gegabah, Bu. Oke, Yasa, agar tidak gegabah. Yang lainnya? Benar. Apa pentingnya kita mengenali emosi? Baru. Agar tidak cepat marah. Agar tidak cepat marah, ya. Salah satu tujuan pengenalan emosi hari ini adalah agar kalian mampu mengekspresikan perasaan kalian. Terbiasa untuk menyuarakan perasaan kalian. Selain juga bisa mengenali emosi dan emosi diri sendiri dan juga emosi orang lain. Nah, sekarang adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak,
Yang pertama, kamu mampu menjelaskan apa itu diskon dengan benar. Tentu kamu pernah mendengarnya, tapi mungkin ada yang belum tahu apa itu diskon. Yang kedua, kamu dapat mengetahui hubungan antara bruto, tara, dan neto. Jika yang sudah membaca materi buku paket pasti tahu itu. Kemudian yang ketiga, kamu mampu, misalkan kamu belanja, kamu tahu, oh barang itu ada diskon. Jadi kamu tahu berapa uang yang harus kamu bayar jika dikenakan diskon suatu barang. Nah yang terakhir, nanti Ibu harapkan apa yang kita pelajari hari ini, kamu bisa terapkan pada kehidupan sehari-harimu. Coba anak-anak, sekarang perhatikan gambar ini. Oke. Siapa yang tahu atau siapa yang pernah melihat gambar seperti ini? Coba berikan pendapatnya. Oke, Mang Koni, coba. Pernah kamu melihat gambar seperti ini? Nak? Pernah. Nah, di mana? Untuk menghilangkan rasa kebingungan kalian, Ibu akan share materi di kolom chat ya. Kalian bisa gunakan itu untuk mencari tahu jawabannya. Sebentar, Ibu stop sharingnya dulu. Nah, di kolom chat Ibu akan berikan kalian sebentar materi. Ini materinya. Oke, di kolom chat ada materi berupa video, audio, dan juga bacaan. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Yang manakah yang akan dipilih? Kanan. Keduanya, Bu. Siapa yang mau berpendapat? Siapa yang mau berpendapat? Yang belum dapat berpendapat siapa? Coba Oki. Oki bisa nak? Saya Kalau pilih kedua-duanya. Kenapa Oki memilih kedua-duanya nak? Karena harganya murah. Karena harganya Kenapa Sama, memilih? Bu. Karena harganya? Karena harganya keduanya sama. Oh, keduanya sama. Yang pertama kan 160.000. Kalau yang kedua setelah didiskon berapa jadinya harganya? 200.000. 160.000. Berapa jadinya tadi? 160.000. Jadi walaupun terlihat 400.000, setelah dapat diskon ternyata harganya 160.000. Jadi sama ya. Jadi kalau kamu jadi pembeli, toko manapun boleh kamu beli. Karena harganya sama. Bisa ya? Iya. Ya. Oke. Jadi gitu cara mencari diskon, nak. Kamu harus tahu dulu apa arti persentase, kemudian kalikan dengan harga awal. Bisa ya? Nah, seperti biasa, ini kan masih situasinya masih kacau ya, masih habis belajar yang sulit-sulit, kita tenangkan dulu. Masih ingat teknik stop yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Oke, coba sekarang lupakan pelajaran tadi, maksudnya kamu lepaskan dulu alat tulisnya, tenangkan diri kamu. Sudah? Oke, sudah? Oke. Tegakkan badannya, sudah? Tegakkan badannya. Oke ya, kita tadi sepakat diapakan suaranya di mute. Ya. Oke. Ya. Coba kita tenangkan diri dulu. Tegakkan badannya, nak. Tarik napas dulu, tegakkan badannya. Lupakan permasalahannya dulu. Tarik napas yang dalam. Rasakan udara yang masuk ke hidung kamu. Hembuskan melalui hidung dan rasakan udara yang keluar dari hidung kamu. Sudah? Tarik napas lagi. Rasakan badan kamu. Perut yang mulai mengempis. Tenangkan pikirannya. Dan hembuskan lagi. Oke, sekarang lagi satu kali lagi, nak. Tarik napas lagi.
Tenangkan pikirannya. Bayangkan kamu berada di situasi yang paling nyaman. Hembuskan. Sudah? Oke, sekarang kita lanjutkan materinya. Dari teknik bernapas tadi, masih tidak kamu, runtak bayunya gitu loh. Masih tidak kamu khawatir, takut? Coba berbicara, apa yang sekarang kamu rasakan? Tenang. Ada lagi? Tenang. Masih tidak Damai. kamu? Oh, damai boleh. Masih kamu merasakan, tadi sulit sekali materinya. Tidak. Oke ya. Tidak. Jadi gitu nak ya. Salah satu cara untuk menenangkan diri kamu, teknik stop itu kamu pakai. S itu artinya kamu berhenti dulu dari kegiatan apapun itu. Habis itu kamu tarik napas dalam-dalam, merasakan perubahan tubuh kamu. Setelah kamu tenang, baru kamu selesai dan kembali lagi mengerjakan aktivitasnya. Oke ya, bisa ya? Nah, kita lanjutkan lagi materinya. Tadi pagi, Ibu meminta kamu membawa bungkusan, menyediakan bungkusan. Adakah yang sudah menyediakan? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Ya, Bu. Siapkan yang belum tidak apa-apa. Yang sudah? Boleh. Yang belum ada nggak lotion atau hand body di kamarnya? Itu bisa digunakan loh. Ada? Ada. Oke. Ada. Oke, bisa juga itu digunakan. Sekarang cek, kamu catat ada tidak tulisan berat di bungkusnya itu? Beratnya berapa? Cek itu. Ada. Nah, coba catat itu. Ada. Berapa? Ada yang aja. Ya, coba cek itu berapa beratnya. Catat. Nah, itu berat bersih apa berat kotor itu yang ditulisannya? Berat bersih. Oke. Berat bersih. Nah, siapa yang sudah membaca buku paket? Berat bersih itu apa sih istilahnya? Neto. Bagus sekali. Asri Ami tadi jawab ya. Neto. Jadi kamu catat di buku catatannya, neto sama dengan berapa? Ya. Ya. Sudah? Nah, sekarang ada istilah lagi apa selain neto? Bruto. Bruto. Oke, bruto. Siapa yang bisa memberikan pendapat bruto itu apa? Berat Oke, kotor. Berat Berat kotor. Bagus, berat kotor. Nah, dan satu apa istilahnya? Tara, Bu. Tara. Tara itu apa sih? Tara. Potongan barang. Berat Barang. Berat bungkusnya. bungkusnya. Oke. Nah, sekarang Bungkusnya. perhatikan. Bungkusnya. Oke. Nah, sebenarnya pada materi yang Ibu bagikan di WhatsApp, yaitu materi video, materi modul, dan juga materi audio, itu sudah terdapat materi tentang bruto, tara, dan neto. Nanti kamu bisa pelajari itu. Sekarang kita akan langsung ke kasusnya ya, ke permasalahan bruto, tara, dan neto. Sebentar ya. Nah ini, ayo kita mencari tahu. Nah, ini gambar apa, Nak? Beras. Beras. Oke. Beras. Ini apa tulisannya? Bruto. Bruto. Brutonya berapa? 10 kilogram. 20 kilogram. Kemudian di bawahnya ada tulisan Neto. neto berapa? 29,5 kilogram. Apa yang tidak ada di sana? Tara. Bu. Tara. Oke. Tara itu apa sih sebenarnya? Ini Nak ya. Berat bungkusnya. Ya, berat bungkusnya. Nah, nanti silakan kalian pelajari materi yang Ibu share ya. Ya. Yaitu videonya ataupun modulnya ataupun audionya bagi yang senang mendengarkan. Nah, Ibu akan bagi nanti di WhatsApp. Bu, kalau masih belum memahami materinya, kamu bisa chat di grup ya, tapi di grup matematika, bukan di grup yang umum. Bisa ya? Karena kan tidak semuanya bisa memahami materi yang di video ataupun di modul itu. Bagi kamu, Ibu akan bagi tiga grup. Bagi kamu yang sudah memahami konsep bruto, tara, neto, bisa lanjutkan membuat tugas. Bagi yang belum memahami, saya sudah paham Bu, bruto, neto, tara, tapi saya nggak bisa. Saya belum bisa menentukan persentasenya.
tanya sama ibu di grup. Kita akan belajar lagi. Atau yang nomor 3, Bu sangat tidak mengerti semuanya. Kita akan bahas juga. Ya, anak-anak, kita sampai ke materi terakhir, yaitu kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah kita bahas? Apa saja sih materi yang sudah kita bahas hari ini? Coba angkat tangan. Wisnu, coba Wisnu. Coba Wisnu, apa yang kamu sudah pelajari hari ini, Nak, dari awal? Diskon. Diskon. Apa itu diskon, Wisnu? Adalah potongan harga. Bagus, potongan harga. Sementara kalau bruto apa itu bruto? Berat keseluruhan dari dengan pembungkusnya. Iya, kalau berat pembungkus apa istilahnya? Tara, bagus. Kalau berat isinya apa istilahnya? Itu. Jadi kesimpulannya bruto itu adalah berat isi dan ditambah berat pembungkus. Bungkusnya. Untuk tugasnya ini. Tugasnya ada nanti di Google Classroom juga Ibu share ya. Ini nanti seperti biasa. Ya. Nah, sekarang yang terakhir Ibu akan bagikan link absen. Ya. Ibu bagikan di kolom chat ya. Nah, Sudah, Ibu Bu. harapkan nanti di absen itu ada seperti biasa, itu ada gini, Nak. Ekspresi perasaan diri. Bagaimana perasaan kamu setelah mendapatkan pembelajaran dari Ibu? Ya, nanti kamu jawab bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah mengasyikan, membosankan, terlalu sulit atau bagaimana? Nah, ini Menyenangkan. penting. Iya. Nah, ini penting agar Ibu bisa jadikan perbaikan untuk pembelajaran setelahnya, berikutnya. Jadi Ibu bisa refleksi nanti, oh ternyata anak-anak banyak yang tidak suka, jadi Ibu bisa perbaiki. Atau oh anak-anak suka, oh dia suka game, nanti Ibu tambahkan game. Jadi silakan kamu jawab jujur, ekspresi atau perasaan diri kamu setelah mengikuti kelas matematika hari ini. Mengerti, Nak, ya? Iya. Oke, hari ini Ibu tutup dulu. Ingat tugas yang harus dikerjakan. Ibu juga nanti akan share lagi materinya dan juga tugasnya di Google Classroom. Oke, anak-anak, ingat jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Selamat siang. Baik, demikianlah tadi pembelajaran yang sudah dilakukan, yang mana telah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional serta pembelajaran berdiferensiasi. Dan untuk kali ini, kompetensi sosial emosional yang diterapkan adalah kesadaran diri atau self-awareness serta pengelolaan diri atau self-management. Dan diferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi konten, proses, dan produk. Jujur, untuk pembelajaran kali ini saya merasa senang dan juga puas. Karena apa yang sudah direncanakan yang tertuang pada RPP dapat berlangsung atau terlaksana dengan baik dan juga lancar. Serta dengan melihat respon dari murid-murid, mereka mengatakan pembelajaran ini menyenangkan, terutama dalam hal games menebak emosi, serta mereka dapat mempelajari teknik baru, yaitu teknik stop. Yang mana teknik ini bisa mereka gunakan untuk mengelola emosi mereka, untuk bisa menjadi lebih tenang. Dan setiap proses apapun itu tentu masih ada kekurangannya atau tidak terjadi dengan sempurna. Begitupun dengan pembelajaran hari ini. Masih ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan demi peningkatan kualitas untuk pembelajaran berikutnya. Dalam hal ini yang saya lihat kekurangannya mungkin karena murid-murid belum terbiasa dengan proses pembelajaran menerapkan Zoom. Jadi masih ada saat kegiatan pembelajaran ada orang yang menjelaskan satu orang, namun siswa yang lain tidak mematikan suaranya. Sementara ini sudah kita terapkan di awal, yaitu pada kesepakatan kelas. Untuk seterusnya, mungkin saat itu terjadi lagi, saya harus bisa
menekankan lagi bagaimana kita harus menyepakati atau mematuhi apa yang sudah kita sepakati di awal tadi, yaitu kesepakatan kelasnya. Sehingga hal-hal seperti ini dapat diminimalisir. Kemudian saat melaksanakan teknik stop, karena pembelajaran dilaksanakan secara daring, jadi teknik stop ini kurang maksimal dalam penerapannya. Berbeda halnya jika ini kita laksanakan secara luring. Tentu suasananya dan kondisinya akan lebih baik. Tetapi dari hasil yang sudah terjadi tadi, sebagian besar murid sudah merasakan ketenangan setelah melaksanakan teknik stop tersebut. Jadi, hasil-hasil proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi akan saya refleksikan kembali dan akan saya jadikan bahan-bahan untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait refleksi pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan proses pembelajaran yang dilaksanakan, yang mana menerapkan kompetensi sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.